Teologi dunia pasar. Nah, berbicara tentang bisnis, ada banyak cara untuk seseorang bisa meraih kesuksesan, baik dengan cara yang benar maupun dengan cara yang tidak benar. Namun, yang seharusnya orang percaya harus meraih kesuksesan adalah dengan cara yang benar. Mengapa dan bagaimana kita harus sukses dengan cara yang benar? Tentunya dengan cara yang berkenan di hadapan Allah, serta mengajak sesama umat Allah untuk menjadi rekan kerja yang jujur serta melibatkan Allah dalam setiap pekerjaan serta usaha yang kita lakukan. Dalam buku karya Paul Stevens, yaitu God's Business, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu Memaknai Bisnis Secara Kristiani. Nah, sudah cukup lama kebanyakan orang Kristen memandang dunia bisnis sebagai dunia yang kotor, sama halnya dengan dunia politik. Pandangan tersebut dengan tegas membagi wilayah aktivitas orang Kristen menjadi dua, yaitu secara sakral atau kudus dan secara profan atau sekuler. Implikasi pandangan semacam ini cukup rumit karena semakin mempersempit ruang gerak orang Kristen dalam dua wilayah tersebut atau mendangkalkan makna bisnis menjadi suatu aktivitas yang seolah-olah tidak bermakna apa-apa. Tidak jarang banyak orang Kristen akibat pengaruh pandangan semacam itu menganggap bahwa pekerjaan atau bisnis mereka di dunia tidak membawa keselamatan atau menjadi sia-sia. Nah, bertolak belakang dari kekeliruan perspektif semacam itu, Paul Stevens mengulas aktivitas bisnis dari perspektif Kristiani secara kritis. Jika demikian, bagaimanakah menetapkan suatu pekerjaan sebagai pekerjaan Allah? Nah, di sini Paul Stevens mengajukan sejumlah kriteria untuk hal ini. Dalam buku ini, Paul sendiri menggali lebih jauh bisnis sebagai panggilan serta pelayanan dalam berbisnis dan bisnis yang berkenan di hadapan Allah. Kita masuk ke dalam bagian isi. Yang pertama, bahwa Allah itu ada di dalam bisnis bersama-sama dengan manusia. Segala pekerjaan yang dilakukan Allah, jika kita melihat dan membacanya di dalam Alkitab, segala apa yang dilakukan Allah itu merupakan termasuk dalam, bisa kita katakan termasuk dalam bisnis, karena Allah sendiri adalah Allah yang memelihara dan membuat segala sesuatu berjalan dengan lancar. Allah membuat jagat raya ini menjadi sebuah bentuk kosmos, bukan kaos, yakni segala yang ada di alam, baik itu cuaca, iklim, suhu, sistem kehidupan, itu semuanya merupakan hasil dari pemeliharaan Allah. Jika kita melihat segala pekerjaan yang dilakukan manusia, kebanyakan yang ada di industri, baik itu merupakan perawatan kantor, rumah, perawatan jalan, perbaikan mesin, menjaga sarana dan prasarana kota, itu semuanya merupakan pekerjaan manusia yang dikatakan pemeliharaan. Nah, demikian juga seperti yang Allah lakukan tadi. Jika kita melihat bahwa pekerjaan Allah itu melakukan pemeliharaan. Pekerjaan Allah yang lain ialah memperbaiki, yakni jika kita lihat di dalam kehidupan manusia, bahwa Allah juga mengajak manusia untuk memperbaiki. Misalnya suatu contoh, teknisi yang mengganti dan memperbaiki suku cadang, kemudian seorang konselor yang membantu menyembuhkan hati yang hancur, dan juga dokter yang membantu menyembuhkan suatu penyakit, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani yang biasa kita sebut sebagai ODGJ. Kemudian juga seorang pengacara yang pekerjaannya membantu
menuntut keadilan hukum bagi orang yang memiliki masalah dengan hukum. Lalu kemudian, pekerjaan siapakah yang paling berarti bagi Allah? Banyak orang yang berpikir bahwa hanya pekerjaan yang disebut sekuler, yang hanya bernilai lahiriah, tidak memiliki nilai yang hakiki. Sedangkan pekerjaan seperti pelayan rohani, entah itu sebagai pendeta atau penolong orang, itu memiliki nilai yang hakiki dan sekaligus memiliki nilai lahiriah. Kembali lagi kita kepada hal yang sebelumnya, bahwa jika kita melihat Alkitab, segala pekerjaan merupakan pekerjaan Allah. Artinya segala pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu juga merupakan pekerjaan Allah. Pertama, pekerjaan tersebut haruslah dimandatkan oleh Allah. Artinya pekerjaan itu harus merupakan bagian dari panggilan Allah. Yang kedua, pekerjaan tersebut haruslah disesuaikan dengan rencana Allah. Artinya bahwa manusia harus menjadi manusia yang seutuhnya. Bukan berarti manusia itu harus menjadi seorang yang alim atau menjadi malaikat. Yang ketiga, pekerjaan harus dilakukan dengan kebajikan, yakni sesuai dengan cara Allah. Yang keempat, pekerjaan itu harus memiliki nilai yang kekal. Banyak orang yang beranggapan bahwa hanya pekerjaan rohani saja yang bersifat kekal. Seorang teolog di abad ke-20 yang bernama Calvert merangkum secara brilian kriteria untuk mempertimbangkan unsur-unsur apa yang menjadi sebuah pekerjaan yang bersifat baik, manusiawi, dan mengandung kebajikan. Di antaranya ada yang pertama, kriteria objektivitas, yakni pekerjaan yang mampu membuat seseorang mempersembahkan hati dan jiwanya serta benar-benar masuk ke dalamnya. Yang kedua, kriteria kelayakan, yakni bahwa pekerjaan itu harus memberikan kontribusi bagi kemajuan dan pengembangan eksistensi manusia. Yang ketiga, kriteria kemanusiaan, yakni pekerjaan yang menggunakan manusia hanya sebagai alat, tidak termasuk di dalamnya. Kemudian yang keempat, kriteria reflektivitas, adalah pekerjaan yang membawa seseorang kepada refleksi internal dan kontemplasi, tidak boleh diabaikan. Yang kelima adalah kriteria keterbatasan, yakni pekerjaan itu harus dibatasi oleh Sabat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Apapun pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh manusia adalah baik juga bagi Allah. Dijelaskan dalam buku God's Business bahwa semua pekerjaan itu berharga dan bermakna bagi Allah. Ada 5 bagaimana cara memahami maksud pekerjaan baik juga baik bagi Allah, yaitu yang pertama, Allah menghargai setiap pekerjaan dan pekerjaannya. Allah juga tidak pasif dan sewenang-wenang yang dapat dilihat dalam perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayatnya yang ke-21. Tuhan mengatakan bahwa baik sekali. Kata baik sekali ini berkonotasi positif di mana Allah memang menghargai apa yang dilakukan oleh manusia, pekerjaan yang dilakukan manusia, Allah menghargainya. Lalu yang kedua, Allah memberikan kuasa pada pekerjaan. Dapat dilihat pada 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9. Yesus mengatakan kita adalah rekan sekerja Allah, bukan sekedar pekerja bagi Allah. Jadi di sini dilihat bahwa posisi kita tidak hanya sebagai pekerja atau di bawah Allah, melainkan kita itu serekan dengan Allah. Di sini menandakan bahwa Allah itu memberikan kuasa pada pekerjaan kita. Lalu yang ketiga, Allah memberikan kuasa pada pekerjaan. Ini maksudnya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, itu Tuhan terima. Seperti yang dijelaskan pada Matius 25
ayatnya yang ke-40, Yesus mengatakan, kamu telah melakukannya untuk aku. Telah memberikan konotasi bahwa sudah selesai, bahwa ada sesuatu yang Tuhan terima bagi dia atas apa yang kita lakukan. Ia telah menerimanya. Terus diperjelas juga di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, bukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi menekankan bahwa apapun yang kita lakukan itu perbuatlah dengan segenap hatimu, karena Allah menerima pekerjaan itu. Lalu yang keempat, pekerjaan itu dapat memuliakan Allah. Dalam karyanya Wayne Grudem menuliskan tentang bagaimana bisnis dapat memuliakan Allah. Wayne Grudem menjelaskan bahwa dengan adanya hal kepemilikan itu seperti kita memiliki sebuah pekerjaan, kita memiliki sebuah bisnis. Nah, itu berarti meneladani kedaulatan Tuhan. Lalu melakukan produktivitas itu berarti meneladani kreativitas Allah. Dan mengaryakan orang lain. Mengaryakan orang lain ini seperti memberikan upah. Jadi itu maksudnya adalah semacam orang lain juga diberdayakan dan diberi upah, seperti itu. Nah, selain itu, dalam kegiatan menjual dan membeli pada dasarnya adalah baik, karena hal tersebut membedakan kita dengan manusia dan hewan. Terus Wayne Grudem menjelaskan bahwa dengan adanya keuntungan yang kita hasilkan dari bisnis tersebut merupakan sebuah kemampuan. Jadi hasil semacam keuntungan yang kita peroleh dari bisnis itu merupakan sebuah kemampuan mengelola dan menerima hasil yang lebih dari sumber daya yang ada, yang telah kita gunakan di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita. Dan tentunya semua itu harus dibagikan kepada orang lain. Nah, di sini yang menjadi pembeda penjelasan bisnis di dalam bukunya God's Business. Jadi bisnis itu adalah strategi jangka panjang terbaik untuk menolong orang miskin mengatasi kesulitan dengan kemampuan mereka menciptakan kekayaan yang baru bagi diri mereka sendiri, bukan hanya sekedar mencari makan untuk besok. Jadi bisnis yang dimaksud di dalam buku ini merupakan strategi jangka panjang dan untuk menolong orang miskin, tidak hanya tentang memperoleh hasil untuk mencari makan untuk besok, melainkan strategi jangka panjang. Nah, dengan cara ini juga kita melihat bahwa Allah juga dimuliakan sebagaimana perintahnya kepada kita untuk selalu mengingat orang-orang miskin dan sekaligus mengasihi mereka. Galatia 2 ayatnya 10 dan Matius 25 ayatnya 39 sampai 40. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah Allah menikmati pekerjaan kita. Jadi apapun yang telah kita peroleh, apapun yang kita hasilkan dari pekerjaan kita, dari bisnis kita, Allah menikmatinya. Jadi tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita perbuat. Itulah maksudnya kenapa pekerjaan manusia yang baik itu juga baik bagi Allah. Jadi tekunlah dengan pekerjaan, terkhusus adalah bisnis tersebut, dan lakukanlah dengan baik karena bisnis tersebut memberikan banyak bagi kita pelajaran, tidak hanya tentang bagaimana kita memperoleh keuntungan, tapi mengajarkan kita juga bagaimana kita mampu memberi kepada orang lain dan memberdayakan orang lain. Martin Luther, seorang tokoh reformasi Protestan, mengatakan bahwa ilmu yang kita miliki itu sama banyaknya dengan guru-guru. Karena mengapa? Karena kita itu memiliki transaksi dan alat. Dulu, alat dan transaksinya itu adalah pengetam kayu dan tong-tong yang berisi bir. Tapi sekarang, alat kita adalah komputer dan lembaran-lembaran kertas yang biasanya kita temui. Nah, dengan jelas, kita juga sebagai pelaku bisnis harus menjadi seorang pekerja yang kontemplatif, praktisi, dan reflektif. Demikian penjelasan dari saya.
Hingga kesimpulannya, segala pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini adalah bersumber dari Allah, sebab Allah yang telah memberikan kita akal budi dan memberikan kita damai sejahtera, ketekunan, roh yang begitu besar sehingga kita boleh bekerja dan kita boleh ada sampai saat ini. Oleh sebab itu kita harus menjadikan Allah sebagai dasar dan memprioritaskan Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini. Tidak dipungkiri bahwa persaingan di dunia era global seperti ini sangat menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Seperti dituntutnya integritas yang tinggi, kualitas yang baik, dan masih banyak hal-hal atau faktor-faktor yang bisa mendukung untuk kita berbuat yang tidak berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, mengapa kita harus menjadikan Allah sebagai dasar? Sebab hanya dari Allah segala berkat dan sukacita kita akan menerima itu jika kita boleh menjadi rekan kerja Allah yang jujur, serta mengajak umat-umat Allah yang lain, orang-orang Kristen yang lain untuk bisa bekerja dengan jujur dan memprioritaskan Allah sebagai dasar dari segala pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini.